Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Rahayu, NPM 19030061. Di sini saya akan menjelaskan tentang geomorfologi pulau-pulau di Indonesia. Dan ini merupakan tugas akhir semester mata kuliah geomorfologi Indonesia. Baiklah, kita langsung memasuki yang pertama, Pulau Sumatera. Morfologi Pulau Sumatera memiliki karakteristik yang unik, karena Pulau Sumatera di sebelah barat terbentuk suatu palung yang dalam dan suatu palung yang kecil. Di sebelah timur laut Pulau Sumatera, pulau-pulau di sebelah barat tersebut membentang dan Simeleo hingga Enggano. Rangkaian bukit barisan, Zones Mangko, dataran aluvial, pantai timur, sedangkan rangkaian pulau timur laut adalah jajaran bukit barisan, bukit, lembah, dan dataran rendah di sebelah timur. Keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya, yang pertama, kaya akan sumber daya alam yang berupa bahan tambang antara lain boksit, minyak bumi, gas alam, timah, grasit, semen, dan batu bara. Sumber daya alam dari laut seperti beraneka jenis ikan, budidaya, kerapu, rumput laut, udang, kepiting, dan mutiara. Kelemahannya yaitu konektivitas yang rendah antar daerah di wilayah Sumatera menjadi penyebab minimnya kunjungan wisatawan. Walaupun sudah memiliki 6 bandara internasional sebagai pintu masuk bagi wisatawan mancanegara, berwisata melintasi daerah-daerah di Sumatera masih tergolong sulit. Baiklah, kita masuk yang kedua, yaitu Pulau Jawa. Morfologi Jawa merupakan pulau yang berbatas dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudra Hindia di selatan, Selat Sunda di sebelah barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Jawa merupakan bagian dari lempeng tektonik Pasifik. Di Indonesia, lempeng Pasifik tersebut lempeng benua, di mana Jawa merupakan jalur pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia dengan lempeng Pasifik. Ada 3 pergerakan lempeng, yaitu saling bertemu, menjauh, dan bergeser. Gerakan lempeng di Indonesia adalah saling bertemu. Lempeng benua dan samudra saling bertumbukan ditandai dengan penunjaman ke bawah, di mana lempeng samudra dengan massa berat yang lebih besar menunjang lempeng benua. Yang ditunjang adalah massa penyusun material dataran. Akibat penunjaman tersebut menyebabkan berbentuknya palung yang terjadi formasi batuan yang tidak selaras sehingga terjadi pergeseran yang memengaruhi magma dalam bumi. Keunggulannya yaitu Jawa memiliki sumber daya alam berupa emas dan mineralisasi. Di Jawa juga memiliki sumber daya manusia yang sangat maju dibandingkan pulau lainnya. Di Jawa juga mempunyai tanah yang subur sehingga cocok untuk lahan pertanian. Kelemahannya yaitu di Pulau Jawa rawan akan bencana geologi. Dan di Pulau Jawa banyak penduduk yang berpindah ke Pulau Jawa menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan, fasilitas yang tidak cukup memadai seperti tempat tinggal menyebabkan banyak daerah pertanian dijadikan perumahan. Baiklah, yang selanjutnya itu Pulau Kalimantan. Morfologinya yaitu kondisi geomorfologis Kalimantan memiliki pulau yang datar dikarenakan mempunyai pesisir yang rendah dan memanjang serta dataran sungai, terutama di sebelah selatan dan barat. Kalimantan tidak memiliki pegunungan berapi, namun jajaran pegunungan utamanya semula merupakan gunung berapi. Kalimantan dilalui oleh sungai-sungai besar yang mengalir dari bagian tengah pulau ke pesisir. Kalimantan memiliki 3 sungai terpanjang yang menjadi kebanggaan Indonesia. Keunggulan dari Pulau Kalimantan yaitu bebas dari bencana alam, ketersediaan lahan yang luas dengan 70% status hutan produksi konversi dan produksi dengan konsistensi hutan alam, penghasil migas dan batu bara. Kelemahannya yaitu kualitas air permukaan dan air tanah yang rendah.
struktur demografi yang relatif homogen sehingga rentan terjadi konflik sosial. Sebagian besar tanah memiliki lapisan yang berstruktur gambut. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Morfologi terbagi atas 4, yaitu Lengah Utara meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Mempunyai bentuk berkelok-kelok, terdapat gunung api yang masih aktif, yaitu Gunung Colo. Terdapat banyak patahan, yaitu Patahan Palu dan Patahan Gorontalo, dan dipisahkan dari lengan timur oleh Teluk Tomini. Mempunyai des sempit, sungai pendek, dan morfologinya kasar, serta banyak perbukitan dan pegunungan. Lengan timur meliputi Provinsi Sulawesi Tengah, banyak ditemukan batuan Grabo dan Malihan. Banyak terjadi gerakan tektonik, dasnya sempit, sungai pendek, dan morfologi kasar, serta banyak perbukitan dan pegunungan. Lengan Tenggara meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak terdapat gunung api aktif maupun tidak aktif. Terjadi batolotik dome dalam jumlah yang luas dengan batuan Grabo yang berwarna hitam. Dasnya memanjang, sungai panjang, dan terdapat dataran yang luas. Lengan selatan merupakan sayap yang didominasi oleh keberadaan Gunung Lampo-Batang dengan setinggi 2.871 meter. Batuan yang dominan adalah batuan andesit. Daerahnya subur, dasnya sempit, dan sungainya pendek. Terdapat danau Tempe. Keunggulannya yaitu penghasil beras ketiga di dunia, memiliki banyak lahan dan hutan limbah, memiliki struktur tanah yang basah untuk persawahan, wilayah perairan yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Kelemahannya yaitu rawan bencana alam seperti gempa karena menjadi titik pertemuan 3 lempeng. Salah satu pulau yang minim iptek, sumber daya alam yang belum tereksplorasi dengan baik. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.